Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai nahwu tatbiki. Di sini saya akan menyampaikan tentang i'rabnya fi'il mudhari'. Nah, di sini teman-teman, fi'il mudhari' itu mu'rab ataupun i'rabnya bisa berubah ketika tidak diakhiri dengan nun niswah ataupun nun taukid. Jadi jika di akhirnya itu bukan berupa nun niswah sama nun taukid, berarti dia fi'il mudhari' mu'rab. Nah, apa aja i'rabnya? I'rab yang bisa masuk dalam fi'il mudhari' itu ada 3, rafa, nasab, sama jazm. Yang pertama, rafa. Fi'il mudhari' akan beri'rab rafa jika tidak diawali oleh amil jazm sama amil nasab. Jadi dia masih bersih, jadi tidak tercampur dengan amil nasab maupun amil jazm. Nah, tanda i'rab rafa'nya adalah berupa dhammah dhahirah. Jika fi'il tersebut termasuk fi'il shahih. Fi'il shahih itu yang tidak diakhiri oleh huruf ilat. Nah, jika berupa fi'il shahih dan tidak bertemu dengan sesuatu, yaitu berupa alif tasniyah ataupun wawu jamak ataupun ya mu'annas mukhatabah, maka tanda dari fi'il mudhari' i'rab rafa itu tadi adalah dhammah dhahirah. Selanjutnya, bila fi'ilnya itu berupa mu'tal akhir atau yang diakhiri oleh alif, ya atau wawu, maka tanda i'rab rafa'nya menggunakan dhammah muqaddar yang dikira-kirakan atas apa huruf akhir tersebut. Misal huruf akhirnya berupa alif maksurah ataupun huruf ya ataupun huruf wawu, maka tanda i'rab rafa'nya adalah berupa dhammah yang dikira-kirakan di atas huruf tersebut. Tuh. Terus yang ketiga yaitu apabila bertemu dengan sesuatu di akhir tadi seperti alif tasniyah atau wawu jamak atau ya mu'annas mukhatabah. Nah, itu nanti tanda rafa'nya menggunakan huruf nun. Nah, contoh sekarang ke contoh. Jika fi'il shahih akhir, maka tetap misal yanjahu atau yadhabu seperti itu. Nah, ketika berupa fi'il mu'tal akhir berupa yas'a atau yarmi, berarti itu misal yas'a, berarti itu tandanya dhammah muqaddar yang dikira-kirakan atas alif maksurah seperti itu. Terus yang terakhir, bila bertemu dengan sesuatu itu tadi, contohnya huma yaktubani, huma taktubani, dan lain sebagainya seperti itu. Yang kedua yaitu fi'il mudhari' akan beri'rab nasab apabila diawali oleh salah satu amil nasib. Gitu. Tanda i'rab nasabnya berupa fathah dhahirah atau fathah muqaddar, sama seperti tadi. Jika berupa fi'il shahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu di belakangnya, maka tandanya dengan fathah dhahirah. Jika berupa fi'il mu'tal akhir, maka tanda i'rab nasabnya adalah fathah muqaddar. Terus jika bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jamak atau ya mu'annas mukhatabah, maka alamat nasabnya adalah membuang huruf nun. Contoh yang pertama, misal kata yadhabu, kemasukan amil nasib an, berarti menjadi ayyadhaba. Nah, itu berarti tanda karena dia fi'il mudhari' shahih akhir, maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah dhahirah. Nah, jika misal menggunakan kata yarmi, ketambahan huruf an, berarti menjadi ayyarmi ya. Nah, jadi itu tanda
i'rab nasabnya berupa fathah yang dikira-kirakan atas huruf ya. Yang terakhir, bila bertemu dengan salah satu tadi alif tasniyah atau wawu jama' atau ya muannats mukhotobah, itu tanda i'rab nasabnya berupa membuang huruf nun di akhir itu. Jadi misal tadi huma yaktubani terus ketambahan an berarti menjadi ayaktuba, ayaktubu, antaktubi dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang selanjutnya, huruf nasab. Dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang bisa berubah fi'il mudhari' marfu' menjadi fi'il mudhari' mansub. Dalam kaidah bahasa Arab, inilah yang disebut huruf nasab. Huruf itu antara lain ada an, lan, idzan, kai, lamukai, lam juhud, dan hatta. Dalam penerapannya, terjemahan huruf ini bersifat kontekstual atau sesuai kalimatnya. Mari kita langsung ke pembahasannya. Huruf yang pertama, an. Tidak mempunyai arti khusus dan berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Contoh, ana uridu an adhaba. An, huruf mansub. Lafadz yadhaba beralamatkan fathah karena ada huruf an. Yang kedua, lan, tidak akan. Contoh, lanu minalaka, kami tidak akan beriman kepadamu. Yang ketiga, idzan, jika demikian. Contoh, idzan tanjaha. Idzan tanjaha artinya jika demikian pasti kau lulus. Tanjaha, lafadz tanjaha fi'il mudhari' mansub. Karena didahului huruf idzan, huruf tanjaha beralamatkan fathah. Yang keempat, kai artinya supaya. Contoh, kai tanjaha, supaya kau lulus. Dalam kalimat ini, lafadz tanjaha adalah fi'il mudhari' mansub karena didahului huruf kai. Yang kelima, lamukai. Ya, ini sebenarnya adalah bukan amil nasab. Amil nasib yang menasabkan sebenarnya adalah an mudmarotan, an yang disimpan secara jawas. Kalau setelah lam kai ini, contoh, jitu li'ata'allama, saya datang untuk belajar. Ini sebenarnya adalah li'an ata'allama, boleh nampak, boleh tidak, hukumnya jawas. Yang ketujuh, lamul juhud, tidak mempunyai arti khusus dan berfungsi untuk menyangkal. Biasanya tanda lam juhud adalah lam yang didahului oleh kata lam, makan, yakun. Contoh, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak mengampuni mereka. Kalau lam yakun bentuknya mudhari', kalau makan bentuknya madhi. Itu nafi' yang mendahului lam juhud. Kemudian yang ketujuh, hatta, artinya sehingga. Contoh, hatta yasma kalamullah, sehingga mendengar firman Allah. Aslinya ini adalah hatta an yasmanga, tapi tidak boleh nampak. Yaitu fi'il mudhari menjadi jazm apabila bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf jawazim. Tanda i'rabnya sukun apabila ia merupakan fi'il mudhari shahih akhir dan tidak bertemu dengan apapun di belakangnya. Dan apabila fi'il mudhari tersebut mu'tal akhir, yang berarti huruf terakhir dari fi'il mudhari tersebut merupakan huruf ilat, maka dijazmkan dengan cara membuang huruf ilat tersebut. Seperti contoh, lam yarmi yang semulanya ada ya, kemudian ya-nya dihilangkan. Dan apabila ia bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jama' atau ya mukhatabah, maka dijazmkan dengan cara membuang huruf nun yang terdapat pada fi'il mudhari tersebut. Seperti pada contoh alif tasniyah, yaitu huma lam yaktuba, kemudian pada wawu jama' yaitu hum lam yaktubu, kemudian pada ya mukhatabah anti lam taktubi, huruf nun pada di belakang fi'il mudhari semua dihilangkan. Kemudian huruf jazm pada fi'il mudhari dibagi menjadi dua, yaitu huruf yang menjazmkan satu fi'il dan huruf yang mampu menjazmkan dua fi'il.
Huruf jazm pertama yang mampu menjazmkan satu fiil yaitu lam dan alam. Seperti contoh yaitu lam yalid. Di sini tanda jazmnya yaitu dengan sukun. Kemudian huruf yang kedua yang mampu menjazmkan satu fiil yaitu lamma dan alamma. Seperti contoh yaitu lamma yadzuqul adzab. Di sini tanda jazmnya dengan membuang huruf nun karena ia merupakan af'alul khamsah. Kemudian huruf jazm yang ketiga yang mampu menjazmkan satu fiil yaitu lamul amr. Seperti contoh yaitu liyunfiq dzu sa'ah. Di sini tanda jazmnya yaitu dengan sukun. Kemudian yang terakhir huruf yang mampu menjazmkan satu fiil yaitu lamun nahyi, yaitu la untuk larangan. Seperti contoh yaitu la tahzan innallaha ma'ana. Di sini tanda jazmnya yaitu dengan sukun. Amil-amil jawazim yang menjazmkan dua fiil. Yang pertama yaitu in syartiyah, yang kedua ma syartiyah, yang ketiga yaitu man syartiyah lil aqil atau untuk sesuatu yang berakal. Yang pertama in syartiyah. Contohnya in ta'udu na'ud. Adapun di sini in sebagai huruf syarat jazm yang menjazmkan dua fiil. Yang pertama yaitu sebagai fiil syarat dan yang kedua merupakan sebagai jawabnya. Dan kata ta'udu adalah fiil mudhari sebagai fiil syarat yang dijazmkan oleh huruf in dan alamat jazmnya yaitu membuang nun karena ia termasuk dari af'alul khamsah. Dan kata na'ud merupakan fi'il mudhari yang dibaca jazm karena ia merupakan sebagai jawab syarat dan alamat jazmnya yaitu sukun. Yang kedua yaitu ma syartiyah. Misal wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Fama ismi syartin jazm. Adapun ma sebagai isim syarat jazm yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama sebagai fi'il syarat dan yang kedua sebagai jawabnya. Dan kata taf'alu merupakan fi'il mudhari dan ia sebagai fi'il syarat yang dibaca jazm karena huruf ma dan alamat jazmnya yaitu membuang nun karena ia juga termasuk af'alul khamsah. Dan kata ya'lam merupakan fi'il mudhari yang dibaca jazm karena ia sebagai jawab syarat dan alamat jazmnya yaitu sukun. Dan yang ketiga yaitu man syartiyah lil aqil atau untuk sesuatu yang berakal. Contohnya may ya'mal su'an yujza bihi. Adapun man di sini sebagai isim syarat jazm yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama sebagai fi'il syarat dan yang kedua sebagai jawabnya. Kata ya'mal ia merupakan fi'il mudhari dan ia sebagai fi'il syarat dan dijazmkan dan dibaca jazm karena ia didahului amil jazm man dan alamat jazmnya yaitu sukun. Dan yujza merupakan fi'il mudhari yang dibaca jazm karena ia sebagai jawab syarat dan alamat jazmnya yaitu membuang huruf alif atau alif merupakan huruf ilat karena ia termasuk fi'il mu'tal akhir. Yang keempat yaitu mahma syartiyah. Contohnya mahma taqra aqra. Mahma merupakan isim syarat jazm. Sedangkan taqra merupakan fi'il syarat majzum dengan mahma dan alamat jazmnya adalah sukun. Kemudian aqra. Aqra adalah fi'il mudhari majzum karena sebagai jawab syarat dan alamat jazmnya adalah sukun. Yang kelima, idma syartiyah. Contoh, idma ta'ta yaqumut tullab. Idma merupakan huruf syarat jazm yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat dan yang kedua sebagai jawabnya. Kemudian ta'ta. Ta'ta merupakan fi'il mudhari yang itu fi'il syarat dijazmkan dengan idma dan alamat jazmnya adalah dengan membuang huruf ilat. Kemudian yakum. Yakum merupakan fi'il mudhari majzum karena sebagai jawab syarat dan alamat jazmnya adalah sukun. Yang keenam, ayyu syartiyah.
Ayyu yahdur tahdur habibatihi. Ayyu merupakan huruf syarat jazm yang menjazmkan dua fiil. Yang pertama adalah fiil syarat dan yang kedua adalah sebagai jawabnya. Kemudian yahdur. Yahdur adalah fiil mudhari yang merupakan fiil syarat dijazmkan dengan ayyu dan alamat jazmnya adalah sukun. Kemudian tahdur. Tahdur merupakan fiil mudhari menjazm karena sebagai jawab syarat dan alamat jazmnya adalah sukun. Yang selanjutnya adalah mata yang berarti kapan, termasuk ke dalam adawat syartiyah. Maka mata merupakan isim syarat yang menjazmkan dua fiil. Fiil pertama fiil syarat dan yang kedua adalah fiil jawab. Contohnya, mata aqra al-Qur'anu ta'rifuni. Kata aqra fiil mudhari, fiil syarat majzum dengan tanda sukun. Kata ta'rifu merupakan fiil mudhari karena jawab syarat dan tanda jazmnya adalah hadfun nun atau membuang nun karena termasuk ke dalam af'alul khamsah atau fiil 5. Yang selanjutnya ada ayana yang berarti kapanpun, termasuk ke dalam adat syartiyah. Maka ayana merupakan isim syarat yang menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama fiil syarti dan yang kedua merupakan jawabnya. Contohnya, ayana ma ta'dil bihirrihu tanzil. Kata ta'dil adalah fiil mudhari, fiil syarat majzum dan tandanya adalah sukun. Kemudian kata tanzil adalah fiil mudhari majzum karena jawab syarat dan tanda jazmnya adalah sukun. Yang selanjutnya adalah aina yang berarti dimanapun, termasuk ke dalam adawat syartiyah. Maka aina adalah isim syarat yang menjazmkan dua fiil. Pertama fiil syarat dan kedua adalah jawabnya. Contohnya, aynama takunu yudrikum al-maut. Kata takunu adalah fiil mudhari, fiil syarat majzum dengan tanda hadfun nun atau membuang nun. Kemudian ada kata yudrik adalah fiil mudhari karena jawab syarat. Tanda jazmnya adalah sukun. Yang selanjutnya adalah anna. Anna memiliki arti dimanapun. Tentu kesemuanya mensyaratkan fiil-fiil yang berhubungan dengan tempat. Contohnya adalah anna tajlis akun bijawarik. Dimanapun kamu duduk, maka aku akan berada di sampingmu. 11. Hai suma, artinya di mana saja. Contohnya adalah hai suma tajid siddiqon wafiyan tajid kauzan saminan. Artinya, di mana saja kamu menemukan kejujuran, maka kamu dapati simpanan yang berharga. 12. Kaifama, artinya bagaimanapun. Adawat ini berfungsi untuk mensyaratkan hal atau keadaan sesuatu. Contohnya adalah kaifama takuni uhbibki. Artinya, bagaimanapun keadaanmu, aku mencintaimu. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.